wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam min haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wasallama afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Terlebih dahulu izinkanlah saya meminta maaf. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah itu su'ul. Itu su'ul. Jelek tata kerama, ora ada sopannya. Duduk di atas panggung yang begini megahnya, dengan dekorasi yang begini indahnya, pakai lampu kerlap-kerlip, jadi puyeng ngeliatnya. Di bawah ini panggung ngejejer beberapa macam pohon empot. Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj kali ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan, kata-kata yang kagak teratur. Sebab mau pakai bahasa Sunda ataupun bahasa Jawa juga bahasa Indonesia, saya mah belumlah begitu lancar. Maklum saya ini belum lama tinggal di Indonesia. Tahu dari mana tuh potongan begini? Ternyata di Indonesia cuacanya sangat ngelekeb sekali.
Apa itu ngelekem? Sebab terus terang saja sebenarnya saya mah kagak urup dipanggil kiai, kagak urup dipanggil ustaz. Saya mah cuman sebatas casingnya doang. Ilok nggak tahu casing. Casing itu adalah ompol budak. Pesing itu mah ya. Pakaiannya doang. Kiai kagak pantes, ustaz ge kagak pantes. Cuman ustad. Emang beda, bahasa Arab mah beda huruf, beda makna. Kalau ustad makezal huwa al-mahir fil ulumi. Manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu. Kesohor, ke awang-awang, ke koncara, ke jana pria, keilmuannya. Itu baru ustaz namanya. Saya mah cuman ustad. Emang kalau ustad, bahasa Arab, bahasa Sunda sebenarnya agak mirip, kalau beda huruf, beda makna. Bahasa Sunda dulu antara burit dan berit itu beda ya. Berit dan birit beda, apalagi birit dan burut ya, sungguh beda sekali. Coba kita terjemah. Inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia. Di negara lain paling 1, 2 sampai 3 bahasa. Tapi Indonesia ribuan bahasa tetap bersatu, diikat sama Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Bahasa Sunda burit itu maknanya sore. Kalau berit itu tikus. Sedangkan birit itu bujur. Adapun burut itu kondor, turun berok. Apalagi bahasa Arab. Ustadz makezal kan guru, digugu, ditiru. Digugu didengar omongan yang baik, ditiru perilaku akhlak yang baik. Kalau ustad makedal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres, ustad. Ya karang maaf ya, kagak deres bagaimana atuh ustad. Kemana-mana orang mangkaning maaf ya kalau ada mangkaning, habis bagaimana ngomongnya mangkaning. Ustadz mah kan sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di kreyeuh. Makanya tengetin ustadz mah jarang ya anaknya langka. Saya punya teman ustadz di sono, emang anaknya sekarang berapa? 13. Malah lagi bunting lagi. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah di mana baik, maafin be ya. Yang kedua, ada peribahasa mengatakan tak kenal tak sayang. Berangkat dari peribahasa itu pun saya pun pengen ngenalin dewek nama saya yang sebenarnya. Nama saya Haji Muhiddir Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST adalah titel saya. Cuman titel buatan saya dewek. Pantes kagak akur sama titel orang, ya mual akur titel buatan dewek atuh.
Orang-orang mah titelnya insinyur ya, profesor, dokter Andes, ada lagi dokter Anda. Mana tahu lakinya itu. Kanyut kali ke bawah air. Kalau saya MMST ada artinya ora, lah ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab istri saya namanya Yanti binti Karna, mantan supir tronton, orang Pabuaran no. Subang kene. Makanya saya kalau diundang ke Subang tuh jadi balik kandang. Kalau kita bicara titel, sebenarnya semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, mau laku ke perempuan senajan sawahnya lega, duitnya banyak, orangnya ganteng. Kalau nggak punya titel, mau laku ke perempuan. Sebab titel itu adalah titik ngegantel. Lah itu kira-kiranya mau kagak? Idih, mau ngarep apa? Kayaknya ini bubaran acara raja banyak keingatan ke rumah titel. Itu bagaimana ceritanya kronologis atau wajah tasmiahnya. Nama bagus-bagus Muhyiddin Hasbi kok dipanggil sebret? Mohon maaf, rebu-rebu maaf, tahaddusan bin ni'mah. Sepulang saya dari pengembaraan saya bukan pesantren, hanya mengembara, ngedon makan, ngedon tidur, sama ngedon modal kampung orang. Terakhir di Kediri, Jawa Timur, di pondok pesantren Bustanul Hidayah Papar, dekat Jampes, dekat Lirboyo. Bahkan banyak dari Subang. Tahun 2000 saya pulang. Begitu pulang saya nggak buru-buru buka pengajian, emang kagak bisa ngaji. Gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, anak terminal, siang dan malam memotoran baik. Kalau bawa motor jarang kalem, sebret baik. Nggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, emak bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat, orang taunya orang yang suka sebret baik. Berarti ini dia Ustadz sebret. Mual marah kalau dipanggil sebret, mual jengkel, mual pundung, mual ambekan mah modar. Terserahlah bapak-bapak, ibu-ibu mau panggil saya apa. Apalah arti daripada sebuah nama. Lah nama bagus kelakuan jelek patut buat apa? Langgih wae mau panggil sebret ya sabrot sabri. Asal jangan serbet deh. Ya serbet mah saya tahu elap. Cuman abong-abong saya sebret. Saya pernah diundang sama orang Bekasi. Acara Maulid. Selesai ceramah saya balik. Orang taunya diberkatin sebalestik gede warnanya hitam. Begitu saya pegang anget banget. Kan tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkatku anget-anget tuh. Bekakak apakah kiranya yang ngerengkol ini plastik ya Allah? Ayam apa bebek ya? Sebodoh nanan, penting berkat. Bawa nyampe rumah tengah atuh. Assalamualaikum, salam, Neng. Buka pintunya sayang, Aa datang nih. Gue bawa berkat Neng, anget banget. Coba ngapa lu lihat? Begitu dilihat sama bini saya ngejerit, buset deh gue mah, mau berkat ngejerit lu mah ngagetkan banget gua. Emang apa isinya? Lihat BDW kak. Begitu saya lihat saya kira bekakak, orang taunya oncom anget gini dijejelin sih. Jadi panitia jangan malu-malu, mas saya mau oncom gak dibanjut terus. Maklum kelas oncom. Nah itulah ceritanya sebret. Al-Mukarramun yang sangat saya hormatin, saya muliakan para ulama, para kiai, para asatidz wal asatizah.
Bapak Haji Sakam, Haji Salam dan haji-haji yang lain senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, diberikan kelancaran di dalam usahanya, dan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin, benar-benar nih. Ini mah hitung-hitung bocah kelas 2 SD belajar baca. Ketua Muslimat NU Kecamatan Compreng, yaitu Ustazah Fauziyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, berkah ilmunya. Yang sangat saya hormati Sekretaris Desa Jatireja, yaitu Bapak Oo Sugandi. Yang sangat saya hormatin Kadus Lamaran Bapak Kamsur. Yang sangat saya hormatin Ketua DBD. Ilok DBD ada ketuanya. Ketua BPD LPM Karang Taruna Desa Jatireja beserta anggota keluarga. Kagok saya bacain semua dah. Bahkan dedemit siluman yang ada di Kampung Lamaran Desa Jatireja beserta anggota dan keluarga saya hormati. Bahkan genderuwo kuntilanak sundel bolong yang ada di Kampung Lamaran Desa Jatireja beserta anggota dan keluarga pun saya hormati. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas ngeganggu. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA nggak bakalan banyak bicara. Emang nggak boleh saya panggil AA. Apanan? Di Bandung ada mubalik yang ke Sohor AA Gim namanya. Atau bagian di sini ada AA Bret namanya. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerinnya, ini teh bangku teh jadi moncong di sini, jadi kagak enakun. Jadi begini kayak perempuan diangkat nangdel tuh. Jadi begini mucuk. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Ya. Bebas ngedengerinnya mah bebas. Amu sambil memakan ge ora apa-apa ya. Amu sambil barang hakan kali ya, nggak apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong, bapak-bapak sama ibu-ibu hadirin hadirat ngedengerin sambil memakan. Jadi gegares bae. Kapan mau bentetnya kau? Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tontonan. Zaman sekarang mah Pak Haji Sakam, Pak Lurah, Haji Salam. Tuntunan cuma tontonan. Pak Kiai, Pak Kiai Ansor. Sebab mau hadirnya dia nanya dulu kiainya dari mana, rame apa kagak. Lo kiai kudu rame. Pen rame mah odong-odong banjut kemarin. Jadi cuma abring-abringan doang. Apalagi ibu-ibu yang lebih semangat, paling kompak ibu-ibu mah di mana-mana. Kadang hikmahnya mah kagak ada, bajunya wedok. Baju mah gonta-ganti, warna-warni, rupa-rupa. Akhirnya mah lakinya yang paru-paru. Lah enggak paru-paru bagaimana mikirin seragaman bininya? Bininya mah nu cekakakan we nanggap kiai. Laki mah diintip di rumah ngap-ngap gitu. Kayak ikan jair kena portas. Pada suatu hari sahabat bertanya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat begini, ya Rasulullah, saya mau nanya atuh. Langgih bae mau nanya mah. Nanya apa? Ayyul a'mali afdolu? Amal ibadah apa yang lebih afdol? Amal ibadah apa yang lebih utama?
Di antara sekian banyak amal ibadah. Emang kalau ibadah itu apa? Definisi ibadah nih, mau tahu ini definisi ya. Sebenarnya saya kagak tahu lurah itu teh. Cuman roman-romannya itu omongan ngeloyok yang situ. Definisi ibadah bima yukhaliful hawa taqarruban ilallah. Sesuatu perkara yang bertentangan dengan nafsu. Taqarruban ilallah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu ibadah. Ibadah dibenci sama nafsu, diperintah oleh Allah dan diresepin nama Allah, dicintain. Lawan kata ibadah apa? Maksiat. Maksiat dilarang sama Allah, cuman diresepin sama nafsu, disenengin sama setan. Ada yang dibenci oleh Allah, disenengin sama setan. Ada yang disenengin sama setan, dibenci sama Allah. Kalau disenengin sama Allah, dibenci sama setan, ibadah. Kalau disenengin sama setan, dibenci sama Allah, namanya maksiat. Ada ini mah dibenci sama Allah, juga dibenci sama setan. Apa coba? Merkosa anak setan. Ayo anak setan perkosa. Tuh. Ibadah teh banyak. Ibadah nih, senyum ge kita senyum. Ibadah itu teh. Apalagi nanti bikin masjid. Kalau kita udah mati kelar, udah urusan. 3 perkara yang mau bakalan putus-putusnya, diantaranya sodaqotun jariyah. Sodaqah jariyah tuh masjid. Kalau kita punya harta sawah berhektar-hektar, belum tentu bisa nulungin kita. Yang nulungin kita mah umpama 1 hektar kita jual buat pembangunan masjid Baitul Mutakin, itu yang nulungin kita. Sebab kalau kita mati mah mau dibawa ini sawah, kalau mati dibawa kagak? Agak rumah gedong dibawa, mobil mewah dibawa, pacul dibawa. Di Bekasi tanya sama Haji Sakam, siapa orang yang kagak kenal orang yang terkaya di Kabupaten Bekasi? Haji Yasin, yang anaknya jadi bupati kemarin ditangkap sama KPK gara-gara si Emai sama si Karta. Mai Karta teh laki bininya si Emai namanya, lakinya si Karta. Saya ngedengar Haji Sakam, kan saya mah tetanggaan. Sawahnya berapa? 12.000 hektar. Mati. Ternyata mati. Paling 2 meter yang dibaju. Ditinggalin semua, mau bakalan bisa nolongin kita. Paling yang enak anak cucu pada berantem ngerebutin warisan. Daripada direbutin sama anak cucu, mending kita kasihkan ke masjid, jariakan. Bapak Haji Sakam, Haji Salam. Tuh, Pak Ustadz Dahlan, saya jariah buat pembangunan masjid. Jual no sawah 2 hektar mah. Man kagak laku-laku, sawah orang. Kesel gue jadinya. Senyum ibadah, senyum ibadah. Sama siapa ge senyum penabi mah ya. Senyum. Ini mah cemberut. Mentang-mentang laki datang kagak bawa duit, cemberut. Coba kalau laki bawa duit, lundat, lendot kayak orang stres, cengar, cengir. Ngomong ge dilaga-laga, laki gablek duit. Apa amu emam mu obo, emam obo, emang mama apa sih mah? Oleng engkon. Apa coba oleng engkon? Goreng jengkol, oleng engkon. Kalau laki kagak gablek duit mah boro-boro Pak Lurah. Nyiapin makan, ngajakin tidur. Diajakin ya melohok bae. Melotot ke TV lagi, mah obo yuk mah, kita malam Jumatan pahalanya gede,
Kata Ustadz Ansori sama juga membunuh Yahudi 40 orang. Itu kalau serit mah 40. Kita mulain 7:30. Mudah-mudahan besok 11:30. Kelar Yahudi mau kita berdua. Boro-boro ngelayani ngejawab ya kagak. Laki lagi dehem di kamar dia. Mangkaning ada. Habis bagaimana ngomongnya saya? Mangkaning. Lakinya udah minum jamu kuku Bima TL. Dioplos minyak tanah 2 liter. Senyum, ibadah senyum. Kan kita mah boro-boro senyum ya, boro-boro cemberut, senyumnya ge angker. Nah, jawab Nabi di antara sekian banyak amal ibadah, ujug-ujug apa ya ujug-ujug ya? Nabi menjawabnya as-sholatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah. Enggak afdalul a'mali dulu. Mubtadanya kagak dipakai, diadakan khobarnya doang. Emang boleh? Boleh lah. Kata siapa? Jurmiyah enggak ada, Imam Son Haji. Di Imriti tidak ada. Berarti adanya di Ibnu Malik. Wa hazfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Kan di sini mah NU, pan kita mah NU. Lah NU malah identik sama kitab kuning. Bukan gigi kuning, kitab kuning itu NU. NU mah ngerokok. Jadi kalau ada ustadz kiai NU nggak ngerokok, gue mah kagak yakin NU-nya. Makanya NU identik ngerokok, lepas terus. Ya kata dokter jangan ngerokok nanti mati, mual mati bawa korek. Mati sundut lagi. Udah iya, dokter agak ngerokok. Lah ujung-ujungnya mati. Yang ngerokok mati, yang mending ngerokok. Kalau kagak ngerokok kagak mati ya. Itu dokter bego. Pak jangan ngerokok ya nanti mati. Mati bagaimana orang gua bawa korek? Mati gua sundut lagi. Jawab Nabi di antara sekian banyak amal ibadah. Yang pertama Nabi mengucapkan as-sholatu liwaqtiha. Salat tepat pada waktu. Kalau kita bicara Isra Mi'raj ya bicara salat kan? Itu melalui malaikat Jibril. Maka oleh karena itu mari kita salat, jangan rajaban rajin salat kagak mau. Ini enggak hidung. Emang nanti di akhirat ditanya rajaban apa kagak? Hah? Sholat yang ditanyain mah. Ini mau rajaban pada gosip, pada semangat. Sampai jam berapa tahu? Subuh pada kesiangan. Al wajib la yudraku li sunnat. Tarkul wajib li ajli sunat mamnuun. Tuh NU kita mah. Kok eda usul fikihnya begitu? Emang orang Wahabi kagak make. Banyak nyamuk. Olat, autan bantal molor modalnya. Salat kewajiban kita sebagai umat Islam. Malah di dalam kitab takrib nih. Yang syarat wajibnya sholat wasaro itu wujubis sholati salah satu asya'a. Yang pertama al-islamu harus beragama Islam. Apakah semuanya orang Islam wajib sholat? Lah, belum tentu. Yang mana Islam yang mana? Wal bulugu baligh.
anak perempuan umur 9 tahun udah keluar apa itu? Tamu tadi undang, darah, men, itu udah balik. Laki-laki umur 15 tahun atau umur 12 tahun udah mimpi bersetubuh, udah dikategorikan. Tuh mau tahu ini kategori ya? Norak. Kategori, iya bener yang ada di pohon nangka, bener. Cuma gori. Wal bulugu balik. Yang ketiga wal aklu berakal sehat. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama aqluhu sabitan. Enggak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal, kecuali udah kagak normal. Jadi kalau kita nih pengen sholat, akalnya dulu hilangkan. Kudu jadi orang gelo, diagorin ke tiang listrik. Jadi kalau kita pak punya istri nggak sholat, berarti istri kita gelo. Punya suami nggak sholat, suaminya gelo. Kalau RT nggak sholat, ini mah kewajiban musafah be ya. Yang penting beragama mutangtara ke. Tangtaranya apa ngangkatan laut, udara, darat, kocok, comberan. Kalau memang dia beragama Islam wajib sholat. Orang kaya kek melarat, yang tua, yang muda, yang sehat maupun yang kecuali sakit akalnya. Saya mau nanya, oke. Saya sakit, nggak bisa berdiri. Paman aja anil kiami sholat jalisan, itu kata Nabi. Nggak mampu sholat berdiri, sholat sambil duduk. Duduk yang nggak bisa. Emang apa? Saya mau ngegeledak baik. Ngegeledaknya kemana? Ke depan. Kok ngegeledak ke depan? Ngegeledak mau kemana-mana dia ke belakang. Sholat mutajian, berbaring miring kan? Miring ke ora bisa. Kok kebina-bina teuing sih? Di bawah ketek saya bisul ada kali 14 biji mah. Sholat mustalqiyan, sholatlah sambil celentang. Celentang ge ngap sholat bil isyarah, sholat dengan isyarat. Isyaratnya pertama pakai kepala, Allah. Kepala ge puyeng bae Make mata juga baru pulang operasi katarak. Make hati, inget-inget. Hati ge deg-degan wae punya penyakit jantung. Tinggal telepon Amil Rosid. Pak Amil, mereka kadieu bawa boeh. Jelema orang bungkus hubur hirup-hirup. Oke itu praktek sholat. Ayo, mau ngapain lagi? Saya kata dokter kena penyakit komplikasi. Terus nggak boleh kena air. Emang kenapa kena air? Mati kata dokter. Minum aja nggak boleh pakai air make huut badan. Saking parahnya. Kata siapa? Kata dokter. Emang udah berobat? Buset nggak percaya. Baru pulang ini berobat. Dari mana? Singapura. Singapura. Iya. Belah mana belanakan. Ono ngulon dikit. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning ada lagi baik. Yang penting ngerti atuh ya. Mangkaning. Yang namanya sholat kan kudu wudu. Kalau wudu pakai apa? Pakai air. Air nggak boleh. Kata dokter bisa mati. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, tanya sama guru kita. Ganti itu air dengan tayamum. Tayamumnya pakai apa? Pakai debu, pakai lebu. Oh jadi pengganti wudhu itu
itu tayamum? Betul. Make debu? Iya. Berarti make ke kumur? Make. Terserah. Ayo. Jelin ke mulut, ke hidung. Perulukin, kuping perulukin. Itu mah adanya di pengajian, rutinan. Oke, itu kan pengganti wudhu tayamum. Bagaimana kalau tas kencing, tas modal? Kok ke modal-modal sih? Ya maaf ya Pak Lurah, bukannya jorok. Kan di mana tas modal kudu cebok. Mangkani make air cebok, makan kagak boleh bisa mati. Sekarang kalau kagak cebok ngepet ya. Tuh. Enggak sah kan? Kalau nggak boleh cebok pakai air, tanya lagi sama guru kita, harus istinja. Ada orang ada bata, ada juga jerami, pakai. Paling pada gebel pantat. Nggak ada apa-apa nih, saya mau istinja. Tapi ada kulit duren. Pakai, paling pada keradak birit. Tuh, sholat. Nah, sekarang sholat ya, maaf. Nih sholat ya, ibu, bapak, maaf ya para kiai, maaf, Pak Lurah, maaf. Sholat laki-laki dengan sholat perempuan bedanya sedikit. Kalau perempuan harus dirapetin, rapetin tuh Pak Lurah. Kalau lelaki harus direnggangin dikit. Tuh. Kenapa lelaki harus direnggangin? Karena Pak Lurah, Haji Sakam, kalau dirapetin, di situ ada yang teraniaya, terzolim. Kasihan ya, tekukur ya. Iya, makanya renggang dikit tuh. Jangan nementing renggangnya. Ini makan, maaf ya, aliran apa tahu ya? Sholat begini tuh, Allah. Itu aliran ngeberik-berik kaki orang. Sholat kaki orang jadi berik-berik baik. Kalau ada ansor mah itu ujiannya ditengkas. Kalau ada banser. Saya maaf Pak Lurah, saya pernah hidup di Mekah. Saya juga pernah hidup di Madinah. Laki-laki umpama kita laki-laki pakai sarung, lapisi dengan celana. Tuh. Celana apa namanya ini? Komprang, sebab di atas di bawah dengkul. Tuh, Pak Haji Sakam ini komprang. Kalau di atas dengkul Pak Haji Sakam segini, ini namanya kolor ya. Kalau lebih atas lagi itu selempak ya, lagoma. Jadi kudu dibahas baik. Jangan gegabah, buka di dalam kitab Pasifatus saja. Karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Orang laki-laki yang sholat pakai sarung dilapisi dengan celana, cacing-cacing tanah menjerit ke Allah memintakan ampunan. Jangan ini mah sholat pakai sarung doang ya jadi, enggak pakai selempak-selempak aja. Sholatnya sholat asar. Mangkani angin lagi kenceng wae asar mah. Pintu masjid melongo. Begitu sujud ketiup angin nyelingkap ya. Insya Allah ini masjid Baitul Muttaqin. Ini adem ke pantat-pantat. Kainnya tuh nyelingkap. Tuh kalau kita pakai celana mah tuh kalingan celana. Ini namanya ikhtiyat tuh. NU mah begini. Makanya maaf ya. Saya punya guru nih, Kiai Usfuri. Kiai Usfuri. Lihat beliau masjidnya. Masjidnya itu ditingker pakai kolam semuanya. Kenapa beliau harus begitu? Ikhtiyat tuh, hati-hati. Takut yang kencing kan kadang-kadang bapak-bapak mah kencingnya kan kita mah bebas kencingnya lelaki ya. Boro-boro diri nongkrong, yang ngecret tuh ke kaki, yang ke bawah-bawah entarnya. Murokab tuh najis kemana-mana.
Makanya Ki Uspuri mah diputerin. Jadi kalau mau masuk ke masjid pasti ke kolam dulu. Itu namanya ihtiyat. Tuh ulama NU mah begitu. Terus kalau sholat laki-laki pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Nih, ini sorban ini. Lah, Pak Haji Sakap, sorban nih. Emang umbul-umbul ini? Selendang kan Haji Sakam tuh. Jangan malu. Sholat 2 rakaat memakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat tidak memakai sorban tuh. Nggak punya sorban, kalau gitu nggak punya sorban, Pak. Tanya sama istri kita. Istri kita kan sering lahiran. Perempuan kalau tas lahir suka diikat tuh pinggangnya. Warnanya merah, cakep. Panjang, ada kali 200 meter mah. Potong, jangan potong, udah selendangkan, bawa ke masjid Jumatan. Wede, ngedet terus. DKM melohok. Ini sorban keluaran mana? Sholat. Sekarang sholat. Atamatun bit taslimi. Bisaro ito mahsusotin. Maaf para santri, apakah kita bacanya bisaro iti? Terserah. Yang penting tahu alasannya. Saya membacanya bisaro iti, berarti diidopatkan. Bahar pejarin saro iti majrur kudu jer alamatnya kasoh sebab diidopatkan. Wajurrobil fathati malayan sorib malam yudob au yaku ba'da arrodib. Amu bisaro itu maksud sotin nggak jadi masalah. Berarti maksud sotin jadi sifat dari saroid. Saroid jar majrur. Alamat jarnya patah sebab isim goir munsorif. Wamfid bil fathi kulla malam yansorif mimma biwasfil fi'li soro yatasib. Ada di sini santri dari Ki Uspuri ada orang. Olah, bagian nggak minum kayak enang deh. Kalau nggak diminum dibawa, ntar di mobil. Jangan takut, gua bawa. Sebab kalau nggak ditunjang dengan ilmunya nggak sah sholat. Makanya ngaji, kan ada orang ceritanya, Pak Lurah, orang satu kampung nggak pada sholat karena bodoh. Suatu hari dapat taufik hidayah, pengen sholat, nggak tahu ilmunya. Pada datang ke masjid, ustadznya lagi azan maghrib. Udah azan, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum, salam. Ustadz melohok kan yang ngaget. Bapak-bapak ada apa ini? Nggak tahu ke masjid, kok ke masjid? Ustadz saya pengen sholat. Ya Allah pak, sholat mah sholat ya, laporan-laporan tuh nggak tuh. Bukan begini ustadz, saya kagak bisa. Saya tolong ajarin nanti ustadz. Emang belum pernah sholat? Belum. Ada berapa orang? Ada kali 700 orang mah. Nah sekarang begini aja pak, kalau belajar dulu waktu maghrib sempit. Bisa kehabisan dah waktu maghrib. Langsung praktek aja. Praktek bagaimana Ustaz? Kan kami belum bisa. Iya nih diatur sama saya. Kita berjamaah. Ayo bapak-bapak berbaris. Nah ini bapak-bapak namanya makmum. Kalau makmum tinggal ngikutin imam, itulah berjamaah. Harus ada imam dan makmum. Imamnya siapa Tad? Saya. Tuh. Jadi bapak-bapak semua tinggal ikutin gerakan saya. Gerakan Ustadz bagaimana diikutin? Iyalah kan saya imam. Paham kagak? Paham dah memang begitu mah. Oke, siap. Komat dulu, komat. Ada yang bisa komat nggak? Bisa Ustadz komat mah. Kemarin mic-nya gedein biar kedengeran sama emaknya bocah di rumah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
keluar nyariin beduk labu beduk blak. Kata imam teh stop, suruh komat pakai takbiran. Lebaran masih jauh, maaf Ustaz namanya dia orang bodoh, tadi ngomong bisa. Udah lah puyeng jadinya ah. Udah jangan komat, habisan maghrib. Ingat, ikutin gerakan saya ya. Oke. Lipatul maghrib salah Imam ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah, rame itu masjid. Kata imam di hatinya, suwe bener nih. Ikutan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wah, berabe ini sholat. Ini kudu dibatalin ini mah. Akhirnya imam ngebatalin. Ngasih pengarahan maksudnya, imam nyelinguk lagi makmum. Kata imam ini bapak-bapak makmum nih, bapak-bapak makmum. Makmum mah diem dulu. Ini mah imam doang. Lah ngapa begini ya? Saya orang sanggup. Itu imam keluar dari masjid lari diburik-burik. Woi, imam ngetanin. Kejar terus. Ketemu sama istrinya, Pak, apa-apa gelap-gelap pada lari-larian. Diem loh. Orang lagi sholat, ganggu baik. Ada makmum aki-aki, lu pingsan, makmum aki-aki. Kata makmum yang muda, Teki bangun, katanya pengen ke surga. Kalau pengen ke surga, kudu mau sholat. Nih, Dek, bilangin sama imam ustadznya. Omongan gue ya, yang sampai kagak dibilangin. Kalau begini sholat caranya, bagian gua ke neraka. Lah kagak kuat gua sampai lari-larian begini. Kagak sanggup, gak ada tenaganya. Imam mana? Woi, imam ke sawah, imam. Wah, imam ngelingok, saya diberi itu semakmum. Di tengah sawah imam perutnya mules pengen modal. Waduh, mules ini. Wah, mumpung imam jauh ke makmum jauh ke nih. Imam nongkrong. Makmum kehilangan imam, kehilangan jejak. Waduh, mana imam ya? Woi, imamnya ada nih. Imamnya nongkrong semuanya nongkrong. Waduh, buka celana. Wah, modal. Lah, saya kagak mules modal, dosa lu. Gara-gara kagak tahu ngaji tuh. Jadi bukan sholat berjamaah, modal berjamaah. Hadirin yang berbahagia, karena perjalanan saya jauh, ini sajalah sampai ke modal berjamaah. Karena perjalanan jauh 3 jam. Ini saja yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Para kiai, para ustadz, para haji, para kesepuhan, Pak Lurah, hadirin hadirat semua, maafkan saya. Banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Juga ketua panitia, maafkan saya kayaknya mau makan dulu, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan lagi ya? Hujma sofa wadak makadar, ambil ya yang bagusnya, sepak jauh-jauh yang jeleknya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada